Aku buat suamiku menangis menyesal. Setelah baru naik jabatan ia justru menceraikan aku di depan ibu mertua demi nikahi gundiknya. Namun mereka tak tahu bahwa aku adalah CEO di tempat ia bekerja. Aku pun langsung pecat dia dan tarik semua aset kekayaannya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Aroma rendang yang dimasak perlahan dengan santan kental memenuhi seluruh penjuru rumah. Wangi rempah-rempah, lengkuas, serai, jahe, dan cabai, berbaur dengan harumnya nasi pulen yang baru saja matang di penanak nasi. Di dapur yang luas dan modern itu, Arini bergerak dengan cekatan. Tangannya terampil menata hidangan di atas piring saji keramik yang mahal, sisa peninggalan ibunya. Malam ini harus menjadi malam yang sempurna. Malam ini adalah perayaan untuk Bram, suaminya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, merangkak dari posisi staf biasa, akhirnya Bram dipromosikan menjadi manajer pemasaran di perusahaan teknologi tempatnya bekerja. Sebuah pencapaian yang luar biasa, dan Arini merasa kebahagiaan itu meluap-luap di dalam dadanya. Sama besarnya seperti kebahagiaan Bram sendiri, atau mungkin lebih. Rumah 2 lantai yang mereka tinggali terasa hangat oleh cahaya lampu kuning temaram. Perabotan dari kayu jati solid, lukisan-lukisan abstrak karya seniman lokal yang Arini koleksi, serta taman belakang dengan kolam ikan koi yang tenang, semuanya adalah saksi bisu perjalanan mereka. Meski semua ini adalah harta warisan dari orang tua Arini, ia tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Baginya, ini adalah rumah mereka berdua, istana kecil yang mereka bangun bersama. Arini selalu memastikan Bram merasa menjadi raja di rumah ini. Ia mendukung setiap langkah suaminya, menjadi pendengar setia saat Bram mengeluh tentang tekanan pekerjaan, dan menjadi penyemangat nomor 1 saat Bram merasa hampir menyerah. Ia rela menyingkirkan potensi karirnya sendiri demi menjadi istri rumah tangga seutuhnya. Karena Bram pernah berkata bahwa ia ingin istrinya fokus merawatnya dan rumah mereka. Arini menyetujuinya tanpa ragu, karena cintanya begitu besar. Pintu depan terbuka, dan suara langkah kaki yang familiar terdengar di ruang tengah. Bram pulang. Arini bergegas melepaskan celemeknya dan menyambut suaminya dengan senyum terhangat yang ia miliki. Bram, dengan setelan kerja yang masih rapi, terlihat sedikit lelah namun matanya berbinar penuh kemenangan. Ia memeluk Arini erat, menghirup aroma masakan yang menempel di pakaian istrinya. "Sayang, baunya enak sekali. Kamu masak semua ini untukku," bisik Bram di telinga Arini. "Tentu saja. Ini hari besarmu, Mas. Aku ingin merayakannya dengan caraku sendiri," jawab Arini lembut. Ia melepaskan pelukan itu dan menatap wajah suaminya. Ada kebanggaan yang tulus di matanya. "Selamat ya, Manajer Bramantio." Bram tertawa, tawa yang renyah dan penuh kebahagiaan. "Terima kasih, istriku. Semua ini juga berkat dukunganmu. Tanpa kamu di sisiku, aku tidak mungkin bisa sampai di titik ini." Kata-kata itu bagaikan musik terindah di telinga Arini. Ia merasa semua pengorbanannya, semua waktunya, semua tenaganya, tidak ada yang sia-sia. Inilah buah dari kesabarannya. Melihat suaminya sukses dan bahagia adalah kebahagiaan tertingginya. Mereka duduk di sofa sejenak, saling berbagi cerita tentang hari mereka. Bram menceritakan bagaimana atasannya memujinya di depan seluruh tim, bagaimana rekan-rekannya memberinya selamat, dan tentang ruangan barunya yang jendelanya menghadap langsung ke taman kota. Arini mendengarkan dengan saksama, sesekali tertawa kecil dan mengangguk penuh semangat. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Ibu mertuanya, Bu Lastri, datang. Wanita parubaya itu masuk dengan senyum lebar di wajahnya, membawa sebuah kotak berisi kue lapis legit kesukaan Arini. Bu Lastri segera memeluk Arini, lebih erat dari biasanya. "Arini, menantuku sayang. Ibu dengar kabar baik dari Bram." "Selamat ya, Nak. Kamu memang istri pembawa rezeki. Sejak menikah denganmu, karir Bram terus menanjak," kata Bu Lastri sambil mengelus punggung Arini. Pujian itu terasa tulus, membuat Arini merasa semakin diterima dan disayangi. Selama ini, hubungannya dengan sang mertua memang baik-baik saja,
Meski terkadang Arini merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Tapi malam ini, semua jarak itu seolah sirna. Mereka bertiga kemudian menuju meja makan. Semua hidangan favorit Bram sudah tertata rapi. Rendang daging, gulai ayam, sambal terasi, dan lalapan segar. Makan malam berlangsung dengan penuh kehangatan dan tawa. Bu Lastri tak henti-hentinya memuji masakan Arini, mengatakan bahwa putranya sangat beruntung memiliki istri yang tidak hanya cantik tapi juga pandai memasak dan mengurus rumah. Bram menimpali dengan cerita-cerita lucu dari masa lalunya, membuat suasana semakin cair. Nanti kalau sudah jadi manajer, pasti gajinya naik besar, kan, Bram? Tanya Bu Lastri di sela-sela makannya. Jelas dong, Bu. Fasilitas juga dapat semua. Mobil dinas baru, tunjangan kesehatan lebih besar. Bonus tahunan juga pasti berkali-kali lipat. Jawab Bram dengan bangga. Syukurlah, akhirnya semua kerja kerasmu terbayar. Dan Arini, kamu nanti bisa minta apa saja sama Bram. Perhiasan, tas mahal, liburan ke luar negeri. Jangan sungkan-sungkan, kata Bu Lastri sambil menatap Arini dengan senyum manis. Arini hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak perlu, Bu. Melihat Mas Bram sukses seperti ini saja sudah lebih dari cukup buat Arini. Jawaban itu membuat Bu Lastri dan Bram saling berpandangan sejenak. Sebuah tatapan yang tidak bisa diartikan oleh Arini. Kemudian mereka berdua tersenyum lebih lebar. Kamu memang istri yang paling pengertian, puji Bram sambil meraih tangan Arini dan menggenggamnya erat. Setelah makan malam selesai dan Bu Lastri pamit pulang, Arini dan Bram duduk berdua di teras belakang, menatap gemerlap lampu kota dari kejauhan. Angin malam terasa sejuk. Bram merangkul pundak istrinya, menariknya lebih dekat. Sayang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Bram dengan nada serius. Arini menoleh, menatap suaminya dengan penuh perhatian. Ada apa, Mas? Bram mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tas kerjanya yang tergeletak di dekat kursi. Ini, sehubungan dengan jabatanku yang baru, ada beberapa aset yang perlu diatur ulang untuk keperluan pajak dan asuransi perusahaan. Kata bagian legal, lebih baik jika aset-aset utama, seperti rumah dan beberapa investasi atas namaku, supaya lebih mudah dalam pelaporan nanti. Ini hanya formalitas. Kok? Arini mengambil dokumen-dokumen itu. Matanya hanya sekilas membaca judul-judul di atasnya, yang sebagian besar berisi istilah hukum dan keuangan yang tidak begitu ia pahami. Ada surat kuasa, akta jual beli, dan beberapa formulir lainnya. Ia melihat nama Bram dan namanya tercetak di sana. Apa ini harus ditandatangani sekarang? Tanya Arini. Lebih cepat lebih baik. Sayang, besok pagi aku harus menyerahkannya ke kantor. Kamu percayakan sama aku? Bram menatapnya dengan tatapan yang selalu berhasil meluluhkan hati Arini. Tatapan penuh cinta dan kepercayaan. Bagaimana mungkin Arini tidak percaya? Pria di sampingnya ini adalah suaminya, belahan jiwanya, orang yang telah berbagi suka dan duka dengannya selama 5 tahun terakhir. Tanpa berpikir panjang, Arini mengambil pulpen yang disodorkan Bram. Di bawah cahaya remang teras belakang, dengan suara jangkrik sebagai saksi, ia membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditunjuk oleh Bram. Ia melakukannya dengan hati yang ringan, dengan keyakinan penuh bahwa ini semua adalah demi kebaikan masa depan mereka bersama. Ia tidak tahu bahwa tanda tangan itu adalah goresan pena yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah semua dokumen ditandatangani dan dimasukkan kembali ke dalam tas kerja Bram, suaminya itu memeluknya lebih erat. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik di dunia. Aku janji akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Malam itu, Arini tidur dengan nyenyak. Ia bermimpi tentang masa depan yang cerah, tentang liburan yang akan mereka rencanakan, tentang anak-anak yang mungkin akan segera meramaikan rumah mereka. Ia tidur dalam dekapan suaminya, merasa aman dan dicintai. Ia tidak menyadari bahwa surga yang ia rasakan malam itu hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai terbesar dalam hidupnya datang dan menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Di sisinya, Bram sama sekali tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar. Senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibirnya.
Rencananya berjalan sempurna. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar mereka, membangunkan Arini dari tidurnya yang lelap. Ia menggeliat pelan, tangannya meraba sisi tempat tidur di sebelahnya, namun hanya menemukan sprei yang dingin. Bram sudah bangun. Arini tersenyum, membayangkan suaminya pasti sudah bersiap-siap dengan penuh semangat untuk hari pertamanya sebagai manajer. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah mandinya, dan berjalan keluar kamar. Ia berencana membuatkan Bram sarapan istimewa, mungkin nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, kesukaannya. Namun, suasana di lantai bawah terasa aneh. Biasanya, di pagi hari akan terdengar suara televisi atau Bram yang sedang berbicara di telepon. Pagi ini, rumah terasa sunyi senyap. Arini menuruni tangga dengan perlahan, dan langkahnya terhenti di anak tangga terakhir. Di ruang tamu yang megah, tempat semalam mereka tertawa bersama, kini duduk dua orang dengan wajah yang sangat berbeda. Bram duduk tegak di sofa tunggal, mengenakan kemeja terbaiknya, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Di sofa panjang di seberangnya, duduk ibu mertuanya, Bu Lastri, melipat tangan di dada dengan tatapan tajam dan penuh cemooh. "Mas, Bu, ada apa ini pagi-pagi sekali?" tanya Arini. Suaranya terdengar sedikit khawatir. Firasat buruk mulai merayap di hatinya. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap Arini dengan tatapan yang belum pernah Arini lihat sebelumnya. Itu bukan tatapan suaminya. Itu adalah tatapan orang asing. Tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Bu Lastri yang akhirnya angkat bicara. Suaranya ketus dan menusuk. "Duduk. Arini, ada yang perlu Bram bicarakan denganmu." Dengan jantung yang mulai berdebar kencang, Arini berjalan dan duduk di tepi sofa, berhadapan dengan suami dan ibu mertuanya. Ia menatap Bram, mencari penjelasan di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah dinding kosong. Bram berdehem pelan, membersihkan tenggorokannya. Lalu, dengan suara yang datar dan tanpa getar sedikit pun, ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan dunia Arini dalam 1 detik. "Arini, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, detik ini juga, aku, Bramantio bin Haryono, menjatuhkan talak 1 kepadamu." Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Arini merasa telinganya berdengung. Ia pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti hanya mimpi buruk. Ia mencoba tertawa. Tawa sumbang yang tercekat di tenggorokan. "Mas, kamu bercanda, kan? Ini tidak lucu," ucapnya dengan suara bergetar. "Apa aku terlihat seperti sedang bercanda?" balas Bram. Nadanya semakin dingin. "Aku serius. Kita bercerai." "Tapi, kenapa? Semalam kita baik-baik saja. Kita baru saja merayakan promosimu. Apa salahku, Mas?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arini. Ia masih tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Logika dan hatinya menolak untuk percaya. Kali ini, Bu Lastri yang menyeringai sinis. "Salahmu? Salahmu adalah kamu tidak lagi sepadan dengan anakku, Arini." Bram sekarang seorang manajer di perusahaan besar. Pergaulannya sudah beda. Ia butuh pendamping yang bisa mengimbangi statusnya, bukan istri rumahan sepertimu yang hanya tahu urusan dapur. Hinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Arini. Semalam, wanita yang sama memujinya sebagai menantu pembawa berkah. Hari ini, wanita itu merendahkannya seolah ia adalah sampah yang tidak berguna. "Tapi, aku melakukan semua ini untuk Mas Bram. Aku meninggalkan semuanya agar bisa fokus mendukungnya," lirih Arini. Pembelaan dirinya terdengar begitu lemah. "Dan kami berterima kasih untuk itu," sela Bram cepat, dengan nada sarkastis. "Tapi pengabdianmu sudah selesai. Sekarang saatnya aku melanjutkan hidupku dengan orang yang lebih tepat. Dan untuk semua dukunganmu selama ini, anggap saja sebagai investasi bodong." Hati Arini hancur berkeping-keping. Setiap kata yang keluar dari mulut Bram adalah belati yang menghunjam jantungnya. Pria yang ia cintai, yang ia layani dengan sepenuh hati, kini berdiri di hadapannya sebagai monster yang kejam. "Jadi, ini semua sudah kalian rencanakan?"
Tanya Arini. Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Lastri tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menyakitkan. Tentu saja, perempuan bodoh. Kamu pikir promosi Bram itu datang begitu saja? Butuh lobby, butuh koneksi, butuh pengorbanan. Dan sekarang setelah dia berhasil, untuk apa lagi mempertahankanmu? Kamu hanyalah batu loncatan. Dan sekarang, batu itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Arini menatap dokumen yang ia tanda tangani semalam, yang kini tergeletak di atas meja kopi di antara mereka. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah map itu. Lalu dokumen itu. Bram tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu. Sebuah senyum kemenangan yang paling memuakkan yang pernah Arini lihat. Ah, itu adalah tiket kebebasanku. Dan tiket kemiskinanmu. Semalam, kamu sudah menandatangani surat kuasa penuh atas seluruh asetmu kepadaku. Kamu juga sudah menandatangani akta jual beli rumah ini atas namaku. Jadi, secara hukum, semua ini, rumah ini, mobil, tabungan, investasi, semuanya milikku sekarang. Kepala Arini terasa pusing. Napasnya sesak. Jadi, makan malam perayaan itu, pujian-pujian itu, pelukan hangat itu, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Ia telah ditipu mentah-mentah oleh orang yang paling ia percayai di dunia. Kamu tidak bisa melakukan ini, Bram. Ini rumah peninggalan orang tuaku. Ini hartaku. Isak Arini. Air matanya akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Sudah bukan hartamu lagi, sayang. Sekarang hartaku, kata Bram enteng sambil berdiri dan merapikan kemejanya. Sebaiknya kamu segera berkemas. Aku memberimu waktu sampai sore ini untuk mengemasi barang-barang pribadimu dan pergi dari rumahku. Ingat, hanya barang-barang pribadimu. Jangan coba-coba membawa apapun yang berharga. Pergi? Aku harus pergi kemana? Tanya Arini di sela-sela tangisnya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dan sanak saudaranya berada jauh di luar pulau. Itu bukan urusanku, jawab Bram tanpa perasaan. Kamu bisa pergi ke panti sosial, mungkin, atau kembali ke kampungmu. Terserah. Bu Lastri ikut berdiri, menatap Arini dengan pandangan jijik. Sudahlah, jangan buang-buang air mata buayamu. Segera pergi dari sini. Kami akan segera memulai hidup baru. Bram akan segera menikah lagi, dengan wanita yang jauh lebih baik, lebih cantik, dan lebih sederajat darimu. Rasa sakit di hati Arini kini bercampur dengan amarah. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap dua orang di hadapannya itu. Dua iblis berwujud manusia yang telah merenggut segalanya darinya. Ia ingin berteriak, memaki, melawan. Tapi ia tahu, itu tidak akan ada gunanya. Mereka sudah merencanakan ini dengan sangat matang. Untuk saat ini, mereka berada di atas angin. Arini tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia bangkit berdiri. Tubuhnya terasa lemas namun tatapannya mengeras. Ia berjalan melewati mereka, menaiki tangga menuju kamarnya. Ia bisa mendengar tawa kemenangan mereka di belakangnya. Suara tawa itu membakar jiwanya, meninggalkan luka yang tak akan pernah bisa sembuh. Namun di tengah kobaran api itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah tekad yang dingin dan membara. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkan seorang wanita bodoh yang naif. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Di dalam kamarnya, Arini mengunci pintu. Ia tidak menangis lagi. Ia berjalan ke arah meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan mata bengkak dan wajah pucat pasi. Tapi di balik keputusasaan itu, ada kilat yang berbeda di matanya. Sebuah kilat yang tajam dan berbahaya. Mereka telah mengambil hartanya, rumahnya, dan cintanya. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil, identitas aslinya. Di dalam kamar yang terasa asing dan dingin itu, Arini tidak menumpahkan air mata lagi. Guncangan hebat yang baru saja ia alami seolah telah mengeringkan semua sumber kesedihannya,
mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Ia duduk di tepi tempat tidur, tempat di mana semalam ia memimpikan masa depan yang indah bersama Bram. Kini, tempat itu terasa seperti ranjang duri. Setiap sudut kamar, setiap barang di dalamnya, berteriak tentang pengkhianatan. Foto pernikahan mereka di atas nakas, yang dulu ia pandangi dengan penuh cinta, kini terlihat seperti sebuah lelucon pahit. Senyum bahagia mereka dalam bingkai perak itu adalah sebuah kebohongan yang terabadikan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar lemari pakaian. Wanita yang tampak di sana begitu rapuh, dengan mata yang sembab dan rambut yang sedikit acak-acakan. Selama 5 tahun, ia telah memainkan perannya dengan sempurna. Istri yang patuh, pendukung yang setia, sosok yang rela berada di belakang layar demi kesuksesan suaminya. Ia meredupkan cahayanya sendiri agar cahaya suaminya bisa bersinar lebih terang. Ia pikir itulah cinta. Ia pikir itulah pengabdian. Betapa bodohnya dia. Bram dan ibu mertuanya benar dalam satu hal. Mereka telah meremehkannya sebagai perempuan bodoh. Namun, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka tidak tahu topeng mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka pikir topeng istri rumahan yang naif itu adalah wajah aslinya. Mereka tidak pernah tahu, di balik topeng itu, ada wajah lain yang ditempa oleh didikan seorang ayah yang luar biasa cerdas dan protektif. Sebuah kenangan dari masa lalu tiba-tiba muncul dengan begitu jelas di benaknya. Kenangan beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal dunia karena sakit. Saat itu, Arini baru saja lulus kuliah dan sedang bersemangat membicarakan hubungannya dengan Bram, yang saat itu masih menjadi pacarnya. Ia berada di ruang kerja ayahnya, sebuah ruangan yang megah dengan rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dipenuhi buku-buku tentang bisnis, hukum, dan filsafat. Aroma kopi dan kertas tua selalu menguar di ruangan itu. Ayahnya, Pak Haryanto, duduk di kursi kulitnya yang besar, menatap Arini dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Ia adalah seorang pengusaha ulung yang membangun imperium bisnisnya dari nol. Ia tahu betul bagaimana dunia bekerja, bagaimana manusia bisa berubah menjadi serigala saat mencium bau uang dan kekuasaan. "Rini," panggil ayahnya lembut. "Kamu tahu, ayah tidak akan selamanya ada di sini untuk menjagamu." Arini muda saat itu hanya tersenyum. "Ayah, jangan bicara begitu. Ayah pasti akan sehat lagi." Pak Haryanto tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan kepasrahan dan kearifan. "Dengarkan ayah baik-baik. Nak, ayah akan meninggalkan semua yang ayah miliki untukmu. Kamu adalah satu-satunya harta ayah di dunia ini. Tapi dunia di luar sana kejam. Banyak orang baik, tapi orang jahat selalu lebih licik. Cinta bisa membuat orang yang paling pintar sekalipun menjadi buta." Ia kemudian menunjuk ke arah Bram yang sedang menunggu di teras melalui jendela ruang kerjanya. "Pria itu, Bram. Ayah lihat dia ambisius. Itu bukan hal yang buruk, tapi ambisi yang tidak terkendali bisa menjadi sangat berbahaya. Ayah tidak melarangmu menikah dengannya. Ayah hanya ingin kamu terlindungi." Hari itu, ayahnya menjelaskan sebuah struktur rumit yang telah ia bangun selama bertahun-tahun untuk melindungi Arini dan warisannya. Semua aset utama, saham di berbagai perusahaan, properti komersial, portofolio investasi, termasuk kepemilikan saham mayoritas di perusahaan tempat Bram bekerja, tidak diatasnamakan Arini secara langsung. Semua itu berada di bawah naungan sebuah perusahaan induk, sebuah holding company, yang bernama Ed Group. Arini Tirtayasa Group. Tirtayasa adalah nama keluarga dari pihak ibunya. Sebuah nama yang tidak banyak diketahui orang. "Kamu adalah pemilik tunggal Ed Group, Rini. Tapi secara operasional, semuanya akan dijalankan oleh Pak Tirtayasa. Kamu kenal dia, kan? Dia bukan hanya pengacara terbaik, tapi juga sahabat ayah sejak kami merintis usaha bersama. Dia akan menjadi wali bisnismu sampai kamu siap atau jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Jelas ayahnya. "Kenapa harus rumit ini, ya? Kenapa tidak langsung atas namaku saja?" tanya Arini, yang saat itu merasa semua ini terlalu berlebihan. "Karena ini adalah benteng pertahananmu," jawab ayahnya tegas. "Suatu saat,
Jika kamu menikah, suamimu mungkin akan memintamu melakukan ini dan itu atas nama cinta. Menandatangani ini, mengalihkan itu. Jika semua aset itu atas nama pribadimu, kamu akan rentan. Tapi, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh Ed Group. Untuk bisa menyentuhnya, mereka harus berhadapan dengan Dewan Direksi dan Pak Tirtayasa. Dan percayalah, tidak ada yang bisa melewati mereka. Ayahnya juga menjelaskan bahwa rumah yang akan ia tinggali, beberapa mobil, dan sejumlah dana di rekening bank akan diatasnamakan Arini secara pribadi. Ini adalah umpan, kata ayahnya. Biarlah orang-orang tahu kamu memiliki ini. Biarlah mereka berpikir inilah total kekayaanmu. Ini cukup untuk membuatmu hidup sangat mewah. Tapi ini hanya puncak dari gunung es. Harta sesungguhnya aman di dalam brankas Ed Group. Jika suatu saat nanti orang terdekatmu mengkhianatimu dan mencoba merebut umpan ini, kamu akan tahu siapa mereka sebenarnya, dan kamu masih memiliki seluruh kerajaanmu yang utuh untuk melawan balik. Kenangan itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Arini berdiri dari tempat tidurnya, berjalan ke arah meja belajar di sudut kamar. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Map yang tidak pernah Bram ketahui keberadaannya. Di dalamnya ada salinan dokumen pendirian Ed Group dan surat wasiat ayahnya, termasuk sebuah klausul khusus yang ayahnya minta ia tanda tangani dulu, sebuah klausul yang akan aktif jika pasangannya terbukti melakukan pengkhianatan finansial. Sekarang Arini mengerti. Dokumen yang ia tanda tangani semalam. Bram dan ibunya, dengan keserakahan mereka, telah menelan umpan itu bulat-bulat. Mereka begitu fokus pada rumah megah, mobil mewah, dan rekening pribadi Arini, sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk mencari tahu lebih dalam. Mereka pikir mereka telah merebut seluruh kerajaan, padahal mereka hanya berhasil mencuri beberapa perhiasan dari ruang depan istana. Betapa piciknya pikiran mereka. Amarah yang tadi membara di dalam diri Arini kini berubah menjadi ketenangan yang dingin. Ia tidak merasa hancur lagi. Ia merasa kuat. Ia merasa ayahnya masih berada di sisinya, membisikkan strategi dari alam yang berbeda. Ia mengambil map berisi dokumen palsu yang ditinggalkan Bram di atas meja kopi. Ia membacanya dengan saksama kali ini. Memang benar, isinya adalah pengalihan hak milik rumah, mobil, dan kuasa atas beberapa rekening bank pribadinya. Jumlahnya fantastis bagi orang biasa, bisa mencapai puluhan miliar. Tapi dibandingkan dengan nilai total Ed Group yang ratusan kali lipat lebih besar, jumlah itu hanyalah uang receh. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Arini. Permainan ini belum selesai. Sebaliknya, permainan ini baru saja akan dimulai. Dan kali ini, ia yang akan memegang kendali. Ia tidak akan lagi menjadi Arini, istri yang lemah dan naif. Ia akan menjadi Arini Tirtayasa, pewaris tunggal Ed Group, dan ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya, serta memberikan pelajaran yang tidak akan pernah Bram dan ibunya lupakan seumur hidup mereka. Topeng istri bodoh yang ia kenakan selama ini akan segera ia lepaskan. Arini bergerak dengan efisiensi yang dingin. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar. Matanya memindai deretan gaun mahal, tas bermerek, dan sepatu mewah yang pernah Bram belikan untuknya, atau lebih tepatnya, yang dibeli menggunakan uangnya. Tanpa ragu, ia mengabaikan semua itu. Ia hanya mengambil beberapa setel pakaian kerja yang simpel namun elegan. Pakaian yang dulu sering ia kenakan sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Ia juga mengambil beberapa pakaian kasual, dan yang terpenting, semua perhiasan peninggalan ibunya yang ia simpan di brankas kecil di dalam lemari. Sisanya, semua barang yang berbau kenangan tentang Bram, ia tinggalkan begitu saja. Ia tidak sudi membawa secuil pun jejak pengkhianatan itu bersamanya. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam satu koper besar dan satu tas jinjing. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada hadiah ulang tahun dari Bram, tidak ada apapun yang bisa mengingatkannya pada 5 tahun kebohongan yang baru saja ia jalani. Saat ia menyeret kopernya keluar dari kamar, matanya menatap sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Ruang tamu yang megah, dapur yang canggih, taman yang asri. Tidak ada setitik pun rasa sedih atau kehilangan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa jijik. Rumah ini,
yang dulu ia sebut sebagai istana cinta, kini tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang menjijikan. Ia berjalan ke pintu depan, membuka kuncinya, dan melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Udara pagi yang segar menyambutnya, terasa seperti embusan kebebasan. Ia memesan taksi online melalui ponselnya, dan sambil menunggu, ia berdiri di tepi jalan, menatap rumah itu dari kejauhan. Rumah yang Bram pikir kini adalah miliknya. Arini tersenyum sinis. Biarkan saja dia menikmati euforia sesaatnya. Sebentar lagi, istana itu akan berubah menjadi neraka baginya. Taksi pun tiba. Setelah memasukkan kopernya ke dalam bagasi, Arini memberikan sebuah alamat kepada sang sopir. Bukan alamat hotel atau rumah kerabat, melainkan alamat sebuah gedung perkantoran megah di pusat distrik bisnis Jakarta. Gedung di mana firma hukum Tirtayasa Partners menempati 2 lantai teratas. Selama perjalanan, Arini mengeluarkan ponselnya. Jarinya dengan mantap menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Halo, selamat pagi. Dengan kantor hukum Tirtayasa Partners. Sapa suara seorang sekretaris yang profesional. Selamat pagi. Saya Arini. Saya perlu bicara dengan Bapak Tirtayasa. Ini darurat, kata Arini dengan suara yang tenang dan berwibawa. Ada penekanan dalam nada bicaranya yang membuat sang sekretaris segera tanggap. Baik, Bu Arini, mohon tunggu sebentar. Tak sampai 10 detik, suara berat yang sangat familiar terdengar di seberang telepon. Arini, ada apa? Nak, kamu baik-baik saja? Suara Pak Tirtayasa terdengar cemas. Pria tua itu sudah menganggapnya seperti putrinya sendiri. Saya baik-baik saja, Pak. Jawab Arini. Suaranya tetap datar. Tapi saya perlu bertemu sekarang juga. Apa Bapak ada di kantor? Tentu saja. Datanglah. Semua agenda saya akan saya batalkan untukmu. Terima kasih, Pak. Saya dalam perjalanan. Dan tolong, siapkan semua dokumen terkait Group. Sudah saatnya. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Kemudian Pak Tirtayasa menjawab dengan nada yang serius. Saya mengerti. Semuanya akan siap saat kamu tiba. Panggilan berakhir. Arini menyandarkan kepalanya ke jendela taksi, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berlalu lalang. Ia bukan lagi korban yang menangis. Ia adalah seorang klien yang memberikan instruksi. Ia adalah seorang investor yang akan mengambil alih kendali. Setibanya di gedung firma hukum, Arini disambut dengan hormat oleh staf di sana. Ia diantar langsung menuju lift pribadi yang membawanya ke lantai paling atas, ke ruangan Pak Tirtayasa. Ruangan itu persis seperti ruang kerja ayahnya, hanya saja lebih modern. Jendela kaca raksasa menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 60-an dengan rambut putih dan tatapan mata yang masih tajam, berdiri dari kursinya dan menyambut Arini dengan pelukan kebapakan. Apa yang terjadi? Tanyanya lembut, sambil mempersilakan Arini duduk di sofa kulit yang nyaman. Arini tidak membuang waktu. Tanpa emosi, tanpa air mata, ia menceritakan semua kejadian pagi itu. Tentang talak, tentang penghinaan dari ibu mertuanya, dan tentang penipuan dokumen yang ia tanda tangani semalam. Selama Arini bercerita, rahang Pak Tirtayasa mengeras, matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Ia mendengarkan tanpa menyela, membiarkan Arini menyelesaikan ceritanya. Setelah Arini selesai, Pak Tirtayasa menghela napas panjang. Sudah kuduga, almarhum ayahmu memang punya firasat yang tajam. Dia selalu bilang, jaga Arini dari serigala berbulu domba, Tirta. Sepertinya, serigala itu selama ini tidur seranjang dengannya. Saya tidak punya waktu untuk bersedih. Pak, saya butuh tindakan, kata Arini tegas. Saya mau kita bergerak cepat. Pak Tirtayasa mengangguk. Sorot matanya berubah menjadi fokus dan profesional. Katakan apa rencanamu. Saya akan mengerahkan seluruh tim terbaik saya. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan. Pertama, surat cerai. Saya mau surat itu sampai di meja kerja Bram paling lambat besok pagi. Di dalam surat itu,
Rincikan dengan jelas pembagian harta Gonogini sesuai hukum. Tegaskan bahwa seluruh aset utama, termasuk rumah dan investasi yang dia kira sudah jadi miliknya, adalah harta warisan saya yang tidak bisa diganggu-gugat. Biarkan dia tahu bahwa dokumen yang saya tanda tangani semalam tidak ada nilainya di hadapan hukum waris. Dia hanya akan mendapatkan mobil yang dulu saya belikan atas namanya, dan isi rekening bersama yang saldonya sudah saya kosongkan pagi ini. Akan dilaksanakan, jawab Pak Tirtayasa sambil membuat catatan. Kedua, surat wasiat ayah. Aktifkan klausul pengkhianatan itu. Saya mau nama Bramantio dihapus secara permanen dari daftar ahli waris saya. Saya tidak mau 1 rupiah pun uang saya jatuh ke tangannya, bahkan setelah saya mati. Dokumennya sudah siap. Hanya perlu tanda tanganmu untuk mengaktifkannya, kata Pak Tirtayasa sambil menunjuk sebuah map di atas mejanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, lanjut Arini, matanya berkilat dingin. Perusahaan tempatnya bekerja, PT Sentosa Jaya. Ed Group adalah pemegang saham mayoritas, kan? Benar. Kita menguasai 55% saham di sana. Konfirmasi Pak Tirtayasa. Bagus. Saya mau Bapak, atas nama perwakilan Ed Group, meminta diadakannya rapat Dewan Direksi Darurat secepatnya. Lusa, kalau bisa. Agendanya tunggal. Evaluasi kinerja dan etika manajer pemasaran yang baru diangkat. Bramantio. Saya mau semua catatan tentangnya disiapkan. Catatan absensi, penggunaan fasilitas kantor, laporan dari rekan kerja. Cari apapun yang bisa kita gunakan untuk melawannya. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Tidak perlu dicari. Arini, tim saya sudah punya data itu. Dia sering menggunakan mobil kantor untuk menjemput wanita bernama Riana, yang juga bekerja di sana. Ada beberapa laporan pengeluaran yang mencurigakan untuk hiburan klien, yang ternyata hanya makan malam romantis berdua. Datanya lengkap. Kepuasan terpancar di wajah Arini. Sempurna. Untuk saat ini, identitas saya sebagai pemilik Ed Group harus tetap dirahasiakan. Biarkan mereka hanya mengenal Bapak sebagai perwakilan investor yang galak. Saya mau melihatnya panik. Saya mau melihatnya kebingungan saat dunianya runtuh perlahan-lahan di sekelilingnya. Pak Tirtayasa menatap Arini dengan tatapan kagum. Di hadapannya bukan lagi gadis kecil yang manja, melainkan seorang wanita kuat yang persis seperti ayahnya. Dingin, penuh perhitungan, dan tidak kenal ampun jika dikhianati. Semua instruksimu akan saya laksanakan, Bu Direktur, kata Pak Tirtayasa dengan nada hormat. Arini mengangguk. Langkah pertama dari permainannya telah dimulai. Ia kini bukan lagi bidak catur yang pasrah, melainkan sang ratu yang siap bergerak untuk melakukan skakmat. Euforia kemenangan terasa begitu manis bagi Bram dan Bu Lastri. Begitu Arini, dengan kopernya yang menyedihkan, menghilang di telan taksi, mereka seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hati mereka. Yang ada hanyalah kelegaan dan keserakahan yang membuncah. Langkah pertama yang Bram lakukan adalah menelepon Riana, kekasih gelapnya. Sayang, semuanya sudah beres. Burung itu sudah terbang dari sangkarnya, kata Bram di telepon. Tawanya terdengar renyah. Sangkar emas ini sekarang milik kita. Di seberang sana, Riana menjerit kegirangan. Aku tidak percaya ini, Bram. Akhirnya, aku akan segera ke sana. Aku ingin melihat istana baruku. 1 jam kemudian, Riana tiba di rumah itu. Bukan lagi dengan sembunyi-sembunyi seperti maling, tapi dengan langkah angkuh seorang ratu baru. Ia berjalan mengelilingi setiap ruangan. Tangannya menyentuh perabotan mahal. Matanya menatap lukisan-lukisan di dinding dengan tatapan menilai. Seleranya norak juga. Ya, komentar Riana sambil menunjuk sebuah guci keramik antik di sudut ruangan. Semua ini harus kita ganti. Aku mau interiornya lebih modern, minimalis, putih dan emas. Semua barang-barang kuno ini harus dibuang. Bu Lastri mengangguk setuju dengan penuh semangat. Betul. Buang semua jejak perempuan kampung itu. Ini adalah awal hidup baru kalian. Hidup baru keluarga kita yang terhormat.
Mereka bertiga kemudian duduk di sofa empuk di ruang keluarga, tempat di mana vonis talak dijatuhkan pada Arini. Namun kini, sofa itu menjadi singgasana bagi mereka. Mereka membuka sebotol sampanye mahal yang mereka temukan di lemari pendingin anggur milik Arini, dan bersulang dengan gelas kristal. Untuk keberhasilan kita, seru Bram. Untuk kekayaan kita, timpal Bulastri. Dan untuk pernikahan kita, tambah Riana, mendaratkan ciuman mesra di bibir Bram. Pesta kecil mereka tidak berhenti di situ. Dengan rasa percaya diri yang meluap-luap, Bram mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu tambahan dari rekening utama Arini, dengan limit yang hampir tak terbatas. Atau setidaknya, itulah yang Bram yakini. Hari ini, kita rayakan. Tidak ada batas. Kalian berdua boleh minta apa saja, kata Bram dengan lagak seorang raja minyak. Tujuan pertama mereka adalah sebuah mall paling mewah di ibu kota. Riana, dengan mata berbinar-binar, langsung menarik Bram ke sebuah butik perhiasan ternama. Ia menunjuk cincin berlian terbesar yang terpajang di etalase. Sebuah cincin dengan batu permata yang kilaunya menyilaukan mata. Aku mau yang itu untuk cincin kawin kita. Sayang, rengek Riana manja. Pramuniaga yang melayani mereka menyebutkan harganya. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya. Cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana. Bram bahkan tidak berkedip. Dengan angkuh, ia menyodorkan kartu kreditnya. Bungkus. Saat transaksi berhasil, egonya membumbung setinggi langit. Ia merasa menjadi pria paling berkuasa di dunia. Dari toko perhiasan, mereka pindah ke butik-butik desainer internasional. Riana dan Bulastri kalap berbelanja. Gaun, tas, sepatu, parfum. Semua barang dengan harga selangit mereka angkut tanpa pikir panjang. Setiap kali mesin gesek berbunyi, transaksi berhasil. Tawa puas mereka terdengar semakin keras. Puncak dari pesta belanja mereka adalah sebuah dealer mobil sport Eropa. Bram sudah lama mengidam-idamkan mobil sport berwarna merah menyala yang sering ia lihat di film-film. Sekarang, ia merasa inilah saatnya. Ia tidak lagi pantas mengendarai sedan keluarga yang biasa ia pakai. Ia adalah seorang manajer sukses, calon suami dari wanita cantik, dan pemilik harta melimpah. Saya ambil yang ini, kata Bram kepada manajer penjualan, menunjuk mobil sport model terbaru yang dipajang di tengah showroom. Proses pembelian berlangsung cepat. Bram dengan mudah mendapatkan persetujuan kredit, menggunakan salinan dokumen kepemilikan rumah yang baru saja ia akuisisi dari Arini sebagai jaminan utama. Ia bahkan tidak membaca detail bunga dan cicilan yang harus ia bayar. Pikirnya, dengan uang Arini yang melimpah, melunasi mobil seharga beberapa miliar ini bukanlah masalah besar. Malam harinya, dengan mobil sport baru yang mengkilap, mereka menemui salah satu wedding organizer paling bergengsi di kota itu. Di kantor yang didekorasi dengan indah, mereka membeberkan keinginan mereka untuk sebuah pesta pernikahan yang akan menjadi pernikahan termegah tahun ini. Kami mau ballroom termewah di Hotel Bintang 5. Dekorasinya harus penuh dengan bunga mawar putih impor. Untuk hiburan, kami mau penyanyi papan atas. Dan makanannya harus yang terbaik. Jelas Riana dengan antusias. Sementara Bulastri menambahkan detail-detail lain yang tak kalah mewah. Wedding organizer itu menyodorkan sebuah proposal dengan total biaya yang mencengangkan. Bram, yang sudah dibutakan oleh kesombongan, langsung menyetujuinya dan kembali menggesek kartu kreditnya untuk membayar uang muka yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Selama beberapa hari berikutnya, hidup mereka adalah sebuah pesta tanpa akhir. Bulastri tidak henti-hentinya menelepon sanak saudaranya, menyebarkan kabar gembira. Ia menceritakan versinya sendiri, bahwa Arini adalah istri yang tidak bersyukur dan tidak bisa mengimbangi kesuksesan Bram, sehingga mereka terpaksa bercerai. Lalu ia dengan bangga mengumumkan bahwa Bram akan segera menikah dengan Riana, seorang wanita karir yang cerdas dan berasal dari keluarga terpandang, sebuah kebohongan yang ia karang sendiri. Ia menceritakan tentang rumah megah, mobil sport baru, dan rencana pernikahan mewah mereka, membuat semua kerabatnya terkesima dan iri. Bram sendiri menikmati status barunya di kantor. Ia berjalan dengan dagu terangkat,
memandang rendah rekan-rekan yang dulu sejajar dengannya. Ia sering mentraktir timnya makan siang di restoran mahal, menceritakan rencananya membeli apartemen penthouse dan berbulan madu keliling Eropa. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia bukan lagi Bram yang dulu. Ia adalah Bramantio yang baru, yang sukses, kaya, dan berkuasa. Di tengah euforia dan penghamburan uang itu, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir tentang Arini. Bagi mereka, Arini sudah menjadi masa lalu yang terlupakan, sebuah babak menyedihkan yang sudah mereka tutup rapat-rapat. Mereka terlalu sibuk menari di atas penderitaan wanita itu, terlalu silau oleh gemerlap kekayaan yang mereka pikir sudah menjadi milik mereka selamanya. Mereka tidak menyadari bahwa setiap gesekan kartu kredit, setiap kontrak yang mereka tanda tangani, setiap kebohongan yang mereka sebarkan, adalah jerat yang mereka pasang sendiri di leher mereka. Mereka sedang membangun sebuah istana pasir yang megah, tidak tahu bahwa gelombang tsunami yang dahsyat sedang bergerak dalam diam, siap menyapu bersih semua mimpi dan kesombongan mereka. Hari itu dimulai seperti hari-hari penuh kemenangan lainnya bagi Bram. Ia tiba di kantor dengan mobil sport merahnya, memarkirkannya di slot parkir khusus manajer yang baru ia dapatkan. Ia melangkah masuk ke lobi perusahaan dengan setelan termahalnya, menyapa beberapa karyawan dengan anggukan kepala yang angkuh. Ia merasa seperti dewa. Di kantor ini, ia adalah bintang yang sedang bersinar paling terang. Ia memasuki ruangannya yang luas di sudut lantai, dengan jendela kaca yang menyajikan pemandangan kota. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, menyalakan komputernya, dan mulai memeriksa email dengan santai. Agendanya hari itu adalah memimpin rapat evaluasi bulanan dengan tim pemasarannya. Sebuah kesempatan sempurna untuk sekali lagi menunjukkan siapa bosnya. Siang harinya, sesuai rencananya, ia membawa seluruh timnya ke sebuah restoran Jepang mewah di dekat kantor. Ini adalah caranya memamerkan status dan kemurahan hatinya. Ia memesan menu-menu termahal tanpa melihat harga. Semua anggota timnya menatapnya dengan campuran rasa kagum dan segan. Jangan khawatir, semua ini saya yang traktir. Anggap saja perayaan kecil untuk jabatan baru saya, katanya dengan senyum lebar. Suasana makan siang berlangsung meriah, dipenuhi pujian dan sanjungan untuk Bram. Namun, saat sesi makan berakhir dan pelayan datang membawa tagihan, momen memalukan pertama terjadi. Bram dengan percaya diri menyerahkan kartu kredit platinum andalannya. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. "Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak." Bram mengerutkan kening. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah." Pelayan itu mencobanya sekali lagi, lalu 2 kali. Hasilnya tetap sama. "Maaf, Pak, tulisannya, limit terlampaui. Apa Bapak mau menggunakan kartu lain?" Wajah Bram memerah. Di depan seluruh anak buahnya, ini adalah sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin limitnya terlampaui? Kartu ini terhubung ke rekening Arini yang isinya miliaran. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan tawa canggung. "Wah, bank ini ada-ada saja. Sepertinya ada kesalahan sistem. Biar saya bayar pakai kartu debit saja," katanya, sambil buru-buru mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Untungnya, transaksi dengan kartu debit dari rekening gajinya sendiri berhasil, meskipun itu menguras hampir separuh gajinya bulan itu. Sepanjang sisa hari itu, insiden kartu kredit yang ditolak terus mengganggu pikirannya. Ada secuil rasa cemas yang mulai menyusup, namun egonya dengan cepat menepisnya. Pasti hanya kesalahan teknis biasa. Kembali di kantor, saat ia sedang memimpin rapat di ruang konferensi, sekretarisnya masuk dengan ragu-ragu. "Permisi, Pak Bram. Ada kurir yang mengantarkan dokumen penting untuk Bapak. Katanya harus diterima langsung oleh Bapak." Bram sedikit terganggu. "Suruh saja dia tunggu." "Tapi katanya ini sangat mendesak dan pribadi, Pak," bisik sang sekretaris. Dengan sedikit kesal, Bram menunda rapatnya dan berjalan keluar. Di lobi depan, seorang kurir berseragam resmi sudah menunggunya, memegang 2 buah amplop coklat tebal yang tersegel rapi. Satu amplop berasal dari sebuah firma hukum ternama,
dan yang satu lagi berlogo perusahaan PT Sentosa Jaya, tempatnya bekerja. Bram menandatangani bukti terima dengan perasaan heran, lalu membawa kedua amplop itu ke dalam ruangannya. Ia memutuskan untuk membuka amplop dari firma hukum terlebih dahulu. Ia pikir, itu pasti hanya surat formalitas perceraian dari pengacara yang disewa Arini. Ia membukanya dengan santai, bahkan dengan sedikit senyum mengejek. Arini yang bodoh itu pasti sedang mencoba melakukan perlawanan yang sia-sia. Namun, saat matanya mulai membaca baris demi baris surat itu, senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu syok, dan akhirnya pucat pasi. Surat itu, yang ditulis dalam bahasa hukum yang dingin dan presisi, memang memberitahukan tentang proses gugatan cerai. Tapi isi selanjutnya adalah sebuah bom atom yang meledakkan seluruh dunianya. Surat itu menjelaskan dengan sangat detail bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan, harta yang diperoleh sebagai warisan atau hibah adalah murni milik pribadi penerima dan tidak termasuk dalam harta gonogini. Surat itu menegaskan bahwa rumah yang ia tinggali, seluruh portofolio investasi, dan aset-aset berharga lainnya adalah 100% warisan dari almarhum Bapak Haryanto untuk putrinya, Arini. Kemudian, bagian yang paling menghancurkan, surat itu menyatakan bahwa akta jual beli dan surat kuasa yang ditandatangani oleh Arini beberapa hari yang lalu dapat dibatalkan secara hukum karena dibuat di bawah tekanan dan tanpa pemahaman penuh, serta bisa dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Di paragraf terakhir, tertera rincian aset yang berhak Bram dapatkan, sebuah mobil sedan keluaran lama yang memang diatasnamakan dirinya, dan 50% dari saldo rekening bersama mereka pertanggal surat cerai diajukan. Rekening yang saldonya kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Tangan Bram gemetar hebat. Kertas di tangannya terasa seperti bara api. Ini tidak mungkin. Rencananya begitu sempurna. Arini sudah menandatanganinya. Bagaimana bisa semua ini tidak ada artinya? Miliaran rupiah yang sudah ada di depan matanya kini lenyap dalam sekejap. Hanya dalam beberapa paragraf tulisan. Kepalanya pusing, napasnya memburu. Ia merasa seperti jatuh dari gedung tertinggi tanpa parasut. Sebelum ia sempat pulih dari guncangan pertama, tangannya yang masih gemetar membuka amplop kedua, yang berlogo perusahaannya. Isinya bahkan lebih mengerikan. Itu adalah sebuah surat panggilan resmi. Dengan hormat, Bapak Bramantio diundang untuk menghadiri rapat Dewan Direksi Darurat yang akan diselenggarakan pada hari Kamis pukul 10 pagi di ruang rapat direksi. Agenda, evaluasi kinerja dan etika manajer pemasaran atas permintaan perwakilan investor mayoritas. Jantung Bram serasa berhenti berdetak. Rapat Dewan Direksi Darurat, evaluasi etika, permintaan investor mayoritas, ini adalah mimpi terburuk bagi setiap karyawan. Investor mayoritas di perusahaan mereka adalah sosok yang misterius dan sangat berkuasa. Tidak ada yang pernah tahu siapa mereka. Hanya diwakili oleh seorang pengacara tua bernama Tirtayasa. Mendapatkan perhatian langsung dari mereka, apalagi dalam konteks negatif, sama saja dengan hukuman mati bagi karir seseorang. Kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan mulai tersusun di otaknya. Kartu kredit yang ditolak. Surat dari pengacara yang menghancurkan impian finansialnya. Dan sekarang, panggilan dari Dewan Direksi yang mengancam karirnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan sempurna. Dan dalang dibalik semua ini hanya ada satu orang. Arini. Desisnya. Namanya terasa seperti racun di lidahnya. Wanita yang ia anggap bodoh, naif, dan lemah itu kini terlihat seperti monster mengerikan yang muncul dari kegelapan. Ia tidak sedang menangis di sudut jalan. Ia sedang melawan balik. Dan serangannya begitu telak, begitu presisi, begitu menghancurkan. Bram ambruk di kursinya. Ruangan kantor yang megah, yang beberapa jam lalu menjadi simbol kekuasaannya, kini terasa seperti sel penjara yang dingin dan menyesakan. Ia meraih ponselnya dengan panik, mencoba menelepon Arini, namun nomornya sudah tidak aktif. Ia menelepon Riana, suaranya panik dan terbata-bata, mencoba menjelaskan malapetaka yang baru saja menimpanya. Ia menelepon ibunya, berteriak frustrasi. Pria yang beberapa hari lalu merasa menjadi raja dunia, kini hanyalah seorang pesakitan yang ketakutan,
menunggu hari eksekusinya tiba. 2 hari menjelang rapat Dewan Direksi terasa seperti neraka bagi Bram. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap dering telepon membuatnya melompat kaget. Apartemen sewaan yang ia tempati bersama Riana, yang tadinya terasa seperti surga dunia, kini berubah menjadi medan perang. Riana, yang mengetahui bahwa semua harta yang dijanjikan Bram lenyap begitu saja, menunjukkan warna aslinya. Wanita yang tadinya selalu berbisik manja dan memuja, kini berubah menjadi singa betina yang marah dan tak kenal ampun. Jadi maksudmu semua uang itu hilang? Rumah itu bukan milik kita? Kartu kredit itu sudah diblokir. Jerit Riana pada malam pertama setelah Bram menerima surat dari pengacara. Wajahnya yang cantik memerah karena amarah. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Riana, aku pikir dokumen itu sudah cukup kuat. Wanita itu menjebakku. Balas Bram. Suaranya terdengar frustrasi dan putus asa. Dia yang menjebakmu atau kamu yang terlalu bodoh? Kamu bilang dia wanita kampung yang naif. Ternyata dia lebih pintar darimu. Lalu bagaimana dengan semua hutang ini? Bram, cincin ini, uang muka pernikahan, mobil sport sialan di bawah itu, siapa yang akan membayarnya? Cerca Riana tanpa henti. Cinta yang mereka agung-agungkan, yang mereka jadikan pembenaran atas pengkhianatan mereka, ternyata begitu rapuh. Ia hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan pahit bernama kemiskinan. Setiap jam, mereka bertengkar. Riana menyalahkannya atas kebodohannya. Sementara Bram, yang egonya sudah terluka, balas menuduh Riana hanya mengincar hartanya. Panggilan telepon dari ibunya juga tidak membantu. Bu Lastri, yang tadinya begitu pongah, kini menangis meraung-raung di telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, bagaimana bisa perempuan itu melawan? Kita harus bagaimana sekarang? Semua kerabat sudah tahu kita akan mengadakan pesta besar. Kita akan malu. Bram, malu. Di tengah kepungan panik dari dua wanita dalam hidupnya, Bram mencoba menyusun strategi. Sisa-sisa kesombongannya masih berbisik di telinganya, mengatakan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Rapat Dewan Direksi itu pasti hanya gertakan. Ia akan masuk ke sana, menjelaskan situasinya, mungkin dengan sedikit memutarbalikkan fakta dan membuat Arini terlihat sebagai istri jahat yang mencoba menghancurkan karir suaminya karena cemburu. Ya, itu rencananya. Ia akan memainkan peran sebagai korban. Ia berlatih di depan cermin, menyusun kalimat-kalimat yang terdengar meyakinkan, mencoba memompa kembali rasa percaya dirinya yang sudah terkuras habis. Akhirnya, hari yang menentukan itu pun tiba. Bram mengenakan setelan terbaiknya, mencoba terlihat tenang dan berwibawa, meskipun jantungnya berdebar seperti genderang perang. Saat ia tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Tatapan rekan-rekannya terasa aneh. Ada yang menatapnya dengan kasihan, ada yang berbisik-bisik saat ia lewat, dan ada pula yang menatapnya dengan sorot mata penuh kepuasan. Gosip tentang masalahnya pasti sudah menyebar seperti api. Perjalanan menuju ruang rapat direksi di lantai teratas terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap langkah terasa berat. Koridor yang biasanya ia lewati dengan angkuh, kini terasa menyempit dan menyesakkan. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu kayu jati yang besar dan kokoh. Ia menarik napas dalam-dalam, memasang topeng percaya dirinya, lalu mendorong pintu itu hingga terbuka. Ruang rapat itu dingin dan senyap. Sebuah meja mahoni panjang dan mengkilap mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di sekeliling meja itu, sudah duduk seluruh jajaran Dewan Direksi. Ada Pak Gunawan, sang CEO, dengan wajahnya yang kaku dan sulit dibaca. Ada Bu Sinta, direktur keuangan yang terkenal galak, menatapnya dari balik kacamata tebalnya. Ada pula beberapa direktur lainnya, semua dengan ekspresi serius yang sama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Mereka semua menatapnya seolah ia adalah terdakwa di sebuah pengadilan. "Selamat pagi, Pak Bramantio. Silakan duduk," kata Pak Gunawan. Suaranya datar dan tanpa kehangatan. Bram duduk di satu-satunya kursi kosong yang tersedia, tepat di ujung meja, berhadapan langsung dengan sang CEO.
Ia merasa terisolasi, seperti seekor mangsa yang sudah dikepung oleh para pemangsa. Ia mencoba tersenyum, sebuah senyum kaku yang lebih terlihat seperti ringisan. "Terima kasih, Pak. Maaf, ada perihal mendesak apa ya sampai harus diadakan rapat direksi?" tanyanya, mencoba terdengar santai, seolah ia tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Mereka semua seolah sedang menunggu seseorang. Keheningan yang canggung itu terasa menyiksa. Setiap detiknya meremukan sisa-sisa keberanian Bram. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat kembali terbuka. Seorang pria tua berambut putih, dengan postur tegap dan tatapan mata yang tajam, melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas yang dijahit dengan sempurna, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Itu adalah Pak Tirtayasa. Bram langsung mengenali wajah itu dari beberapa acara perusahaan. Namun ia hanya mengenalnya sebagai seorang konsultan hukum eksternal. Ia tidak tahu peran sesungguhnya dari pria itu. Pak Gunawan segera berdiri dan menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Tirtayasa. Terima kasih sudah hadir." "Selamat pagi," jawab Pak Tirtayasa singkat. Suaranya berat dan berwibawa. Ia tidak duduk di kursi yang tersisa, melainkan berjalan perlahan ke ujung meja di samping Pak Gunawan, membuatnya berada di posisi paling berkuasa di ruangan itu. Ia menatap lurus ke arah Bram. Tatapannya dingin menusuk. "Baik, rapat kita mulai," kata Pak Gunawan. Seperti yang sudah tertera dalam undangan, rapat ini diadakan atas permintaan dari Ed Group, investor mayoritas kita. Dan hari ini, kita mendapat kehormatan dengan kehadiran langsung perwakilan tunggal mereka, Bapak Tirtayasa. Jantung Bram mencelos. Jadi pria ini bukan sekadar pengacara biasa. Dia adalah suara dari sang pemilik perusahaan. Semua harapan Bram untuk bisa mengendalikan situasi ini langsung sirna. Ia kini sadar, ia berada di sini bukan untuk berdiskusi. Ia di sini untuk dihakimi. Pak Tirtayasa meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas meja, lalu mulai berbicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya memiliki bobot yang berat, memenuhi seluruh ruangan. "Terima kasih, Pak Gunawan, dan Bapak Ibu Dewan Direksi sekalian. Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Ed Group, selaku pemegang saham mayoritas di PT Sentosa Jaya, memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap dua hal, profitabilitas dan reputasi perusahaan. Profitabilitas tercapai melalui kinerja yang baik, dan reputasi dijaga melalui integritas yang tinggi dari seluruh jajaran manajemennya." Ia berhenti sejenak. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan mengunci tatapannya pada Bram. "Belakangan ini, kami menaruh perhatian khusus pada proses rekrutmen dan promosi di tingkat manajerial. Kami percaya bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kompeten, tetapi juga harus memiliki karakter dan etika yang tidak tercela. Oleh karena itu, kami meminta diadakannya rapat ini untuk melakukan peninjauan kembali atas salah satu keputusan promosi terbaru yang menurut kami berpotensi membawa risiko reputasi yang signifikan bagi perusahaan." Suasana di ruangan itu semakin tegang. Semua mata kini tertuju pada Bram. Ia merasa seperti telanjang di bawah tatapan mereka semua. Keringat dingin mulai membasahi kening dan punggungnya. Risiko apa yang Bapak maksud?" Bram memberanikan diri bertanya, meskipun suaranya terdengar bergetar. Pak Tirtayasa menatapnya dingin. "Risiko yang timbul ketika perusahaan mempromosikan seseorang yang integritasnya sangat dipertanyakan, Bapak Bramantio." Bram mencoba membela diri. Ia mulai mengeluarkan cerita yang sudah ia siapkan. "Pak, jika ini menyangkut masalah pribadi saya bisa jelaskan. Saya sedang dalam proses perceraian yang sulit. Mungkin mantan istri saya mencoba menyebarkan fitnah untuk menghancurkan karir saya. Kami tidak tertarik dengan drama rumah tangga Anda, Pak Bramantio." Potong Pak Tirtayasa dengan cepat, nadanya tajam. "Kami tertarik pada fakta. Kami tertarik pada perilaku seorang manajer senior di perusahaan ini, baik di dalam maupun di luar jam kerja, yang berpotensi merugikan nama baik PT Sentosa Jaya." Bram terdiam. Lidahnya keluh. Semua pembelaan yang sudah ia siapkan terasa sia-sia. Ia sadar bahwa pria di hadapannya ini sudah mengetahui segalanya.
Ia tidak datang untuk bertanya. Ia datang untuk menjatuhkan hukuman. Pak Tirtayasa membuka map kulit di hadapannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat faktanya. Ucapan Pak Tirtayasa barusan menggantung di udara seperti vonis yang tinggal menunggu waktu untuk dibacakan. Ia mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya dan menekan sebuah tombol. Layar proyektor besar di dinding belakang ruang rapat yang tadinya kosong, kini menyala, menampilkan sebuah dokumen. Itu adalah laporan pengeluaran atas nama Bramantio selama 3 bulan terakhir. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana, kata Pak Tirtayasa. Suaranya tetap tenang namun mematikan. Penggunaan fasilitas perusahaan. Di sini tercantum beberapa klaim biaya untuk pertemuan dengan klien di restoran-restoran mewah pada malam hari. Totalnya cukup signifikan. Ia menekan tombol lagi. Layar berganti menampilkan foto-foto. Foto pertama adalah sebuah tagihan restoran mahal. Foto kedua, yang ditampilkan di sebelahnya, adalah tangkapan layar dari sebuah akun media sosial milik Riana. Di foto itu, Riana sedang berpose dengan makanan yang sama persis seperti yang tertera di tagihan, dengan keterangan foto, "Makan malam romantis dengan pangeranku." Tanggal dan waktu kedua bukti itu cocok 100%. Klien yang sangat menarik, tampaknya. Komentar Pak Tirtayasa sinis. Wajah para dewan direksi mengeras. Pak Gunawan menatap Bram dengan tatapan marah. Layar terus menampilkan bukti-bukti serupa. Tagihan hotel untuk perjalanan dinas, yang ternyata cocok dengan foto liburan akhir pekan Riana. Klaim bensin untuk mobil dinas lama Bram yang rutenya terekam GPS, menunjukkan puluhan kali perjalanan ke alamat apartemen Riana pada jam kerja. Semua bukti disajikan dengan rapi, tak terbantahkan, dan memalukan. Ini semua fitnah. Foto itu bisa saja diedit. Bantah Bram. Suaranya terdengar panik dan putus asa. Pembelaannya terdengar begitu lemah. Bahkan di telinganya sendiri. Pak Tirtayasa mengabaikannya. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi adalah satu hal. Itu menunjukkan kurangnya etika. Tapi kami dari Ed Group lebih mengkhawatirkan hal lain yang lebih fundamental, yaitu masalah integritas dan kejujuran. Ia menekan tombol remote sekali lagi. Kali ini, yang muncul di layar adalah salinan surat dari firma hukum yang diterima Bram kemarin. Surat yang merincikan status harta warisan Arini. Ed Group telah mendapat informasi bahwa manajer Bramantio baru-baru ini terlibat dalam sebuah upaya yang dapat dikategorikan sebagai penipuan, yaitu dengan sengaja memanipulasi pasangannya untuk menandatangani dokumen-dokumen pengalihan aset di bawah kepura-puraan yang salah. Sebuah upaya untuk merebut harta yang bukan menjadi haknya. Suara terkesiap pelan terdengar dari beberapa anggota dewan. Ini sudah bukan lagi sekadar masalah perselingkuhan di kantor. Ini sudah menyangkut karakter kriminal. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut Pak Tirtayasa. Kini ia berbicara kepada seluruh dewan direksi. Pertanyaan yang diajukan oleh Ed Group sangat sederhana. Jika seseorang tega dan mampu menipu keluarganya sendiri, orang terdekat yang seharusnya ia lindungi, demi keuntungan finansial, jaminan apa yang kita miliki bahwa ia tidak akan melakukan hal yang sama pada perusahaan ini? Jaminan apa yang kita miliki bahwa ia tidak akan membocorkan data rahasia, memanipulasi laporan, atau melakukan fraud demi memperkaya dirinya sendiri? Integritas bukanlah sesuatu yang bisa Anda nyalakan dan matikan. Jika Anda tidak memilikinya di rumah, Anda tidak akan memilikinya di kantor. Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati karir Bram. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Reputasi perusahaan adalah segalanya. Dan Bram kini adalah sebuah bom waktu yang berisiko meledak dan menghancurkan citra PT Sentosa Jaya. Pak Gunawan, sang CEO, akhirnya angkat bicara. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Ia merasa telah kecolongan karena mempromosikan orang seperti Bram. Kini, ia harus bertindak cepat untuk membersihkan kekacauan ini di hadapan perwakilan investor. Pak Tirtayasa, atas nama Dewan Direksi, saya rasa kami semua setuju dengan penilaian Anda, kata Pak Gunawan dengan suara tegas. Ia menatap tajam ke arah Bram.
Bapak Bramantio, perilaku Anda sama sekali tidak bisa ditolerir dan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Ia kemudian menatap seluruh anggota dewan. Saya mengusulkan pemungutan suara untuk mosi pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat terhadap Saudara Bramantio. Efektif per detik ini juga. Yang setuju, silakan angkat tangan. Tanpa ragu, semua tangan di ruangan itu terangkat. Semuanya, kecuali tangan Bram yang terkulai lemas di sisinya. Keputusan itu bulat. Palu sudah diketuk. Resmi sudah, kata Pak Gunawan. Bramantio, Anda bukan lagi karyawan PT Sentosa Jaya. Mohon serahkan kartu identitas perusahaan, ponsel, dan laptop Anda di meja ini sekarang juga. Dunia Bram runtuh seketika. Tapi, Pak, saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Tolong beri saya kesempatan kedua. Mohonnya, semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang memalukan. Kesempatan kedua tidak berlaku untuk pelanggaran integritas. Balas Bu Sinta, Direktur Keuangan, dengan ketus. Pak Gunawan menekan tombol interkom di depannya. Keamanan, tolong 2 petugas ke ruang rapat direksi sekarang. Bram terduduk lemas di kursinya, kepalanya kosong. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ia kehilangan segalanya. Jabatan yang ia perjuangkan mati-matian, gaji besar yang ia banggakan, masa depan cerah yang ia impikan, semuanya lenyap menjadi debu. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke dalam ruangan. Silakan ikuti kami, Pak, kata salah satu dari mereka dengan nada datar. Dengan langkah gontai, Bram berdiri. Ia meletakkan kartu identitas, ponsel, dan laptopnya di atas meja mahoni. Bunyinya terdengar seperti dentang lonceng kematian. Di bawah tatapan dingin seluruh dewan direksi, ia berjalan keluar dari ruangan itu, diapit oleh 2 petugas keamanan. Perjalanan keluar dari gedung itu adalah walk of shame yang paling memalukan dalam hidupnya. Mereka membawanya terlebih dahulu ke ruangannya untuk mengambil barang-barang pribadi. Ia hanya diizinkan membawa sebuah cangkir kopi, beberapa bingkai foto, dan sebuah pajangan meja. Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus bekas. Kemudian, mereka mengawalnya melewati lantai kantor yang ramai. Semua karyawan berhenti bekerja, menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, dan banyak yang tersenyum puas. Ia melihat Riana berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan wajah pucat pasi penuh ketakutan, sebelum akhirnya membuang muka, seolah tidak pernah mengenalnya. Akhirnya, ia sampai di lobi dan diantar hingga ke pintu keluar. "Selamat siang, Pak," kata petugas keamanan itu, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkannya sendirian di trotoar yang panas dan ramai. Bram berdiri termangu di depan gedung pencakar langit yang megah itu, memeluk sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa hidupnya. Beberapa menit yang lalu, ia adalah salah satu penguasa di dalam gedung itu. Kini, ia hanyalah seorang pengangguran dengan reputasi yang hancur lebur. Matanya menatap mobil sport merahnya yang terparkir tak jauh dari sana. Mobil itu, yang baru 3 hari lalu menjadi simbol kesuksesannya, kini terlihat seperti monumen kebodohannya. Cicilan pertamanya bahkan belum jatuh tempo. Ia tenggelam dalam lautan hutang. Cicilan mobil, tagihan kartu kredit dari pesta pora, uang muka pernikahan yang tidak mungkin kembali. Dan ia tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber penghasilan. Ia telah kehilangan segalanya. Kehancuran itu begitu total, begitu mutlak. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Bram akhirnya menyadari kesalahannya. Ia telah menukar berlian dengan batu kali, dan kini, ia harus membayar harganya. Berita pemecatan Bram menyebar di lingkungan bisnis secepat kilat. Seorang manajer baru yang dipecat secara tidak hormat hanya dalam beberapa hari setelah promosinya adalah sebuah skandal yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Reputasi Bram hancur lebur. Namanya masuk dalam daftar hitam tak resmi di kalangan para headhunter. Setiap lamaran kerja yang ia kirimkan ditolak mentah-mentah. Pintu karir yang baru saja terbuka untuknya kini tertutup, terkunci, dan dipalang selamanya. Namun, masalah karir adalah yang terkecil dari semua bencananya. Begitu kabar pemecatannya tersebar,
Para kreditur mulai bergerak seperti sekawanan hiu yang mencium bau darah di air. Teleponnya tak henti-hentinya berdering. Wedding organizer menuntut sisa pembayaran pesta pernikahan yang sudah dibatalkan, dengan denda yang sangat besar. Pihak dealer mobil menagih cicilan pertama yang bahkan belum sempat ia bayarkan. Butik perhiasan dan toko-toko mewah lainnya mengirimkan surat tagihan kartu kredit yang jumlahnya membuat kepalanya pusing. Ia pulang ke apartemen sewaannya dengan perasaan hancur, berharap menemukan sedikit simpati dari Riana. Namun yang ia temukan adalah pemandangan yang lebih mengerikan. Riana sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper. Wajahnya dingin dan penuh kebencian. "Kamu mau kemana?" tanya Bram, suaranya parau. "Pergi dari sini." "Tentu saja. Pergi dari pecundang sepertimu," desis Riana. "Aku mengorbankan segalanya untukmu. Aku mempertaruhkan reputasiku. Dan ini balasanmu? Kamu kehilangan semua uang itu dan sekarang kamu pengangguran. Kamu pikir aku mau hidup miskin denganmu?" "Riana, kumohon kita bisa lalui ini bersama. Ini hanya sementara." Bram mencoba memohon, meraih lengan kekasihnya. Riana menepis tangannya dengan kasar. Ia membuka laci, mengambil cincin berlian yang baru beberapa hari lalu ia pamerkan dengan bangga, dan melemparkannya ke wajah Bram. "Ini, ambil kembali sampahmu. Aku sudah selesai denganmu." Tanpa menoleh ke belakang lagi, Riana menyeret kopernya keluar dari apartemen, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Bram sendirian di tengah puing-puing mimpi mereka yang hancur. Beberapa jam kemudian, Bu Lastri datang. Wanita itu terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya bengkak karena menangis. Rambutnya acak-acakan. Ia dan Bram duduk di tengah apartemen yang terasa kosong, dikelilingi oleh surat-surat tagihan yang berserakan. Mereka buntu. Hutang mereka menumpuk hingga miliaran rupiah. Mereka tidak punya aset, tidak punya penghasilan. Mereka terjebak. Setelah berjam-jam meratap dan saling menyalahkan, sebuah ide putus asa muncul di benak Bu Lastri. Ide yang paling memalukan, namun satu-satunya yang tersisa. "Kita harus temui Arini," bisiknya dengan suara serak. Bram menatap ibunya dengan ngeri. "Apa? Ibu gila? Setelah semua yang kita lakukan, kita mau menemuinya. Justru karena itu, kita harus minta maaf. Bram, kita harus bersujud di kakinya kalau perlu." Isak Bu Lastri. "Arini itu hatinya lembut. Dia pernah sangat mencintaimu. Tidak mungkin dia setega itu melihatmu hancur. Kita mohon belas kasihannya. Mungkin dia mau membantu kita melunasi hutang-hutang ini. Ini satu-satunya jalan kita, Nak." Karena putus asa dan tidak punya pilihan lain, Bram akhirnya setuju. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu di mana Arini tinggal. Nomornya tidak bisa dihubungi. Seolah wanita itu telah hilang di telan bumi. Jawaban datang keesokan harinya dalam bentuk sebuah surat resmi dari pengacara. Surat itu bukan surat tuntutan, melainkan sebuah pemberitahuan bahwa surat cerai resmi mereka sudah terbit dan Bram diminta datang ke sebuah alamat untuk menandatangani dokumen final dan mengambil salinannya. Alamat itu adalah sebuah menara apartemen penthouse paling mewah dan prestisius di ibu kota. Dengan sisa harapan terakhir, Bram dan ibunya pergi ke alamat tersebut. Mereka tiba di lobi apartemen yang megah, yang lebih mirip lobi hotel bintang 7. Marmer mengkilap, lampu kristal raksasa, dan staf yang berseragam rapi membuat mereka merasa sangat kecil dan dekil. Dengan ragu, Bram menyebutkan nama Arini dan nomor unit yang tertera di surat kepada resepsionis. Setelah sebuah panggilan telepon singkat, sang resepsionis mempersilakan mereka naik menggunakan lift pribadi. Lift itu membawa mereka langsung ke depan pintu sebuah unit penthouse. Pintu besar dari kayu solid itu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Seorang asisten rumah tangga berseragam mempersilakan mereka masuk. Dan di sanalah, di tengah ruang tamu yang luasnya mungkin setara dengan 3 kali luas rumah yang pernah mereka perebutkan, mereka melihat Arini. Wanita yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Arini yang mereka kenal. Dia tidak mengenakan celemek atau pakaian rumah yang sederhana. Ia mengenakan sebuah gaun kerja berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya ditata rapi,
dan riasannya tipis namun profesional. Ia berdiri tegak di depan jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan seluruh kota sebagai latar belakangnya. Ia terlihat tenang, berkuasa, dan sangat asing. Melihat pemandangan itu, semua rencana Bram untuk terlihat tegar langsung runtuh. Ia dan ibunya berjalan mendekat, dan tanpa dikomando, keduanya langsung berlutut di lantai marmer yang dingin. "Arini, maafkan aku," isak Bram, kepalanya tertunduk dalam. "Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku serakah. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku." Bulastri ikut menangis meraung-raung. "Maafkan kami, Nak Arini. Ibu sudah dibutakan oleh harta. Tolong jangan hukum anak ibu seperti ini. Kasihanilah kami. Kami dikejar-kejar hutang. Kami akan menjadi gelandangan. Kamu tidak tegakan melihat kami menderita." Arini hanya diam, menatap dua manusia yang sedang bersujud di kakinya itu dengan ekspresi yang tak terbaca. Ia membiarkan mereka menangis, memohon, dan mengeluarkan semua penyesalan palsu mereka. Ia mendengarkan tanpa interupsi, memberikan mereka panggung untuk memainkan drama terakhir mereka. Setelah tangisan mereka mereda, barulah Arini angkat bicara. Suaranya tenang, dingin, dan tidak mengandung sedikit pun emosi. "Berdirilah. Lantai ini terlalu mahal untuk air mata buaya kalian." Bram dan ibunya perlahan bangkit berdiri. Wajah mereka basah oleh air mata dan ingus, penuh dengan harapan. "Aku memanggil kalian ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf," lanjut Arini. "Aku memanggil kalian untuk menyelesaikan urusan. Surat cerai kita sudah final. Secara hukum, kita bukan siapa-siapa lagi." Ia menunjuk sebuah map di atas meja. "Di dalamnya ada salinan untukmu. Dan untuk memperjelas, kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari hartaku." Harapan di wajah Bram meredup. "Arini, aku tidak peduli soal harta lagi. Aku hanya ingin..." "Diam," potong Arini dengan nada tajam yang membuat Bram langsung terbungkam. "Aku belum selesai. Aku juga ingin memberitahumu bahwa aku sudah memperbarui surat wasiatku. Namamu dan seluruh keluargamu sudah aku coret secara permanen. Jadi jangan pernah bermimpi, bahkan jika aku mati besok, kalian tidak akan pernah menyentuh warisanku." Pukulan itu telak, tapi Arini belum selesai. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Tatapannya mengunci mata Bram. "Kamu pasti sangat penasaran. Siapa orang yang begitu berkuasa hingga bisa memecatmu dalam sekejap? Kamu pasti bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ed Group itu?" Bram hanya bisa menelan ludah, tidak berani menjawab. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat darah di tubuh Bram dan ibunya terasa membeku. "Ed Group, Arini Tirtayasa Group, itu perusahaan saya." Waktu seolah berhenti. Bram dan Bulastri menatap Arini dengan mata terbelalak, mulut ternganga. Otak mereka tidak mampu memproses informasi itu. Arini, istri rumahan yang mereka anggap bodoh dan naif, ternyata adalah investor misterius yang mereka takuti, pemilik perusahaan tempat Bram bekerja, dalang di balik segalanya. Bagaimana mungkin?" bisik Bulastri, tubuhnya gemetar hebat. "Ayahku tidak sebodoh yang kalian kira," jawab Arini dingin. "Dia tahu dunia ini penuh dengan orang-orang serakah seperti kalian. Dia membangun sebuah benteng untuk melindungiku. Dan kalian, dengan kesombongan kalian, menabrakkan diri ke benteng itu sampai hancur berkeping-keping." Ia menatap Bram untuk terakhir kalinya. Tatapan yang tidak lagi berisi cinta atau benci, melainkan tatapan kosong seolah melihat sesuatu yang tidak berharga. "Semua ini bukan balas dendam, Bram. Ini adalah konsekuensi. Kalian menabur pengkhianatan. Sekarang kalian menuai kehancuran. Nasib kalian selanjutnya, hutang-hutang kalian, penderitaan kalian, itu semua adalah ciptaan tangan kalian sendiri. Sekarang, pergi dari rumahku." Dengan kata-kata terakhir itu, Arini berbalik, kembali menatap pemandangan kota dari jendela raksasanya, seolah Bram dan ibunya sudah tidak ada lagi di sana. Bagi Arini, mereka sudah mati.
Asisten rumah tangganya dengan sopan mengantar Bram dan ibunya yang berjalan gontai seperti zombie menuju pintu keluar. Mereka keluar dari penthouse itu bukan hanya dengan tangan hampa, tapi juga dengan jiwa yang hancur lebur. Mereka baru saja berhadapan dengan wajah asli sang investor, dan kebenaran itu jauh lebih mengerikan dari kebangkrutan yang sedang mereka hadapi. Kehidupan setelah hari itu berjalan di dua jalur yang sangat kontras, bagaikan siang dan malam. Bagi Arini, itu adalah fajar dari sebuah era baru. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia secara resmi mengambil alih posisinya sebagai direktur utama di Ed Group. Ruang kerja ayahnya yang dulu terasa begitu besar dan mengintimidasi, kini menjadi singgasananya. Di sana, ia memimpin rapat dewan direksi dengan kecerdasan dan ketegasan yang mengejutkan banyak orang. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pewaris. Ia adalah seorang pemimpin. Darah bisnis ayahnya mengalir kental di dalam dirinya. Bersama Pak Tirtayasa yang kini menjadi penasihat seniornya, Arini mulai merestrukturisasi beberapa aset perusahaan. Ia menjual saham di perusahaan-perusahaan yang kurang menguntungkan dan mengalihkan investasinya ke sektor teknologi dan energi terbarukan. Setiap keputusannya penuh perhitungan dan berani. Dalam waktu 1 tahun, nilai aset Ed Group meningkat pesat, jauh melampaui pencapaian di masa ayahnya. Ia tidak hanya menjaga warisan itu, ia mengembangkannya menjadi lebih besar. Namun, hidupnya bukan hanya tentang pekerjaan. Ia mulai menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Ia mendaftar di kelas melukis, sebuah hobi yang ia tinggalkan setelah menikah. Ia mulai bepergian, bukan untuk liburan mewah yang hampa, tapi untuk perjalanan solo yang memperkaya jiwa. Ia mendaki gunung, menyelami lautan, dan mengunjungi desa-desa terpencil untuk kegiatan sosial. Ia menemukan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari validasi orang lain. Pengkhianatan yang ia alami memang meninggalkan luka, tapi luka itu telah berubah menjadi pengingat akan kekuatannya. Ia tidak menjadi pahit atau menutup diri. Sebaliknya, ia menjadi lebih bijaksana, lebih berempati, dan lebih menghargai ketulusan. Di sisi lain dunia, bagi Bram dan ibunya, kehidupan adalah senja yang tak kunjung berakhir, perlahan tenggelam ke dalam malam yang paling kelam. Karma bekerja dengan cara yang brutal dan efisien. Tanpa pekerjaan dan dengan reputasi yang hancur, Bram tidak punya cara untuk membayar hutang-hutangnya. Mobil sportnya ditarik oleh pihak leasing dalam sebuah drama yang memalukan di depan umum. Cincin berlian yang dikembalikan Riana terpaksa ia jual dengan harga sangat murah untuk menutupi sebagian kecil hutangnya. Wedding organizer menuntut mereka ke pengadilan, dan mereka kalah telak. Puncak dari kejatuhan mereka adalah ketika mereka terpaksa menjual rumah kecil peninggalan keluarga mereka, satu-satunya tempat yang benar-benar menjadi milik mereka, untuk membayar sisa hutang dan denda. Uang hasil penjualan itu habis tak bersisa. Mereka benar-benar menjadi gelandangan. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang padat dan kumuh. Kamar berdinding triplek dengan satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Bram, mantan calon manajer yang sombong, kini harus bekerja serabutan menjadi kuli angkut di pasar atau tukang ojek online untuk menyambung hidup. Setiap hari, ia harus menelan hinaan dan caci maki. Wajahnya yang dulu selalu licin terawat, kini kusam dan legam terbakar matahari. Ia menjadi pendiam, pemurung, dan penuh penyesalan. Bu Lastri, yang dulu bermimpi menjadi ibu mertua sosialita, kini menghabiskan hari-harinya di kamar kos yang pengap. Ia yang dulu selalu mengomentari masakan Arini, kini harus memasak nasi dan lauk seadanya di atas kompor gas portabel. Setiap malam, ia dan Bram bertengkar, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Penyesalan menjadi makanan mereka sehari-hari, namun penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun. Riana sendiri tidak luput dari karma. Setelah meninggalkan Bram, ia mencoba melanjutkan hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, skandal perselingkuhannya dengan Bram sudah menjadi rahasia umum di kantor. Ia dicap sebagai wanita perebut suami orang dan perusak rumah tangga. Ia dikucilkan oleh rekan-rekannya dan karirnya mandek. Tidak tahan dengan tekanan dan cemoohan,
Ia akhirnya mengundurkan diri dan pindah ke kota lain, memulai segalanya dari nol dengan citra yang sudah terlanjur tercoreng. Suatu sore, Arini sedang berdiri di balkon kantornya di puncak gedung Ed Group. Ia menatap matahari terbenam yang melukis langit Jakarta dengan warna jingga keemasan. Di tangannya, ada secangkir teh hangat. Ia baru saja menyelesaikan sebuah negosiasi bisnis besar yang akan membawa perusahaannya ke tingkat global. Ia merasa damai, utuh, dan berterima kasih. Ia berterima kasih atas semua pelajaran hidup, bahkan yang paling pahit sekalipun. Pengkhianatan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, pengkhianatan itu telah membebaskannya. Membebaskannya dari cinta yang palsu, dari kehidupan yang semu, dan dari topeng yang selama ini ia kenakan. Di kejauhan, di sebuah gang sempit di belahan kota yang lain, Bram baru saja selesai bekerja, mendorong motor tuanya yang mogok. Tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya penuh kepasrahan. Ia menatap langit senja yang sama, namun yang ia rasakan bukanlah kedamaian, melainkan kehampaan. Ia telah memiliki segalanya di genggamannya, sebuah surga dunia, namun ia menukarnya dengan keserakahan sesaat. Dan kini, ia harus menjalani sisa hidupnya di neraka yang ia ciptakan sendiri. Arini tersenyum tipis, senyum yang tulus. Ia tidak lagi memikirkan mereka. Dunianya terlalu luas untuk diisi oleh kenangan pahit. Ia berbalik dari pemandangan senja dan berjalan kembali ke mejanya, siap untuk menaklukkan hari esok. Lembaran baru dalam hidupnya masih panjang, dan ia akan menulis setiap katanya dengan tinta kekuatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati.